Dalam beberapa tahun terakhir, pasar industri kripto berkembang sangat pesat. Aset-aset kripto banyak yang meningkat hingga ribuan persen. Total kapitalisasi pasar industri kripto bahkan sempat mencapai lebih dari 3 triliun dolar Amerika dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan drastis ini berhasil menarik jutaan investor baru. Namun, di waktu yang sama, tingkat penipuan atau scam terhadap pengguna kripto juga meningkat drastis. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, perlu saya sampaikan, bagi kamu yang tertarik dan ingin berinvestasi pada kripto, sebaiknya pahami dulu secara mendalam mengenai kripto. Salah satu caranya kamu bisa tonton video saya yang membahas tentang seluk-beluk investasi kripto. Selain itu kamu juga harus mengenali dulu profil risiko kamu, dan untuk tahu bagaimana cara mengenali profil risiko, kamu bisa tonton video saya yang membahas tentang cara mengenali profil risiko. Mengenali profil risiko itu penting agar kamu terhindar dari panik dan stres saat nilai atau harga investasi kamu sedang turun. Apalagi investasi pada kripto, terkadang fluktuasi harga kripto bisa bikin kamu gila kalau kamu gak kuat mental. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Apa itu scam dalam kripto? Bagaimana caranya jutaan dolar hilang dalam kasus penipuan aset kripto? Video ini akan membantu kamu mengenali dan menghindari scam dalam berinvestasi pada kripto. Penipuan atau scam dalam dunia investasi kripto. Transaksi kripto pada dasarnya dijamin keamanannya melalui teknologi blockchain. Akan tetapi, bukan berarti pengguna kripto sepenuhnya aman dari risiko penipuan. Penipuan atau scam dalam kripto adalah upaya kriminal yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan cara mengelabui dan mengecoh pengguna untuk mengambil aset yang mereka miliki. Penipuan ini seringkali menargetkan pengguna-pengguna baru yang tergiur oleh penawaran menarik dari sebuah pesan atau dalam bentuk aset kripto. Angka kejahatan akibat penipuan kripto mencapai angka 7,8 miliar dolar Amerika, meningkat sebanyak 82% dari tahun sebelumnya. Peningkatan angka penipuan ini seiring dengan kondisi bull market atau tren kenaikan pada tahun lalu. Tingkat kejahatan di pasar kripto mengalami penurunan pada korban penipuan apabila pasar kripto mengalami bear market atau tren penurunan. Penipuan ini biasanya menargetkan investor kripto pasif atau pemula, yang biasanya masuk saat harga kripto sedang tinggi. Berdasarkan data, ada fakta menarik, bahwa korban utama penipuan adalah investor pemula yang FOMO terhadap aset kripto pada bull market atau tren kenaikan. Ini menandakan banyak pemula yang tergiur untuk investasi aset kripto tanpa memahami berbagai risikonya. Dalam industri baru seperti kripto, kamu perlu memahami tentang berbagai modus penipuan yang biasa dilakukan terhadap pengguna baru. Agar kamu bisa mengerti apa itu scam dalam kripto, pahami beberapa jenis penipuan kripto berikut ini. 1. Phishing. Phishing adalah penipuan dengan cara memancing korban untuk memberikan data sensitif seperti password atau private key. Jenis penipuan ini termasuk salah satu penipuan paling populer dan paling sering terjadi. Phishing dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, pesan pribadi, dan email. Selain itu, ini juga salah satu cara hacker mencuri Bitcoin dari dompet digital. Modus penipuan phishing biasanya datang dalam bentuk pesan yang mengatasnamakan organisasi atau orang terkenal. Pesan tersebut kemudian mengajak korban untuk mengikuti instruksi, seperti masuk ke link yang dikirimkan atau mengirim sesuatu ke alamat tertentu. Pelaku phishing akan menyembunyikan ransomware atau spyware di balik link tersebut untuk mendapatkan informasi penting seperti data dompet digital kripto. Dalam modus phishing kripto yang lebih mutakhir, korban akan langsung kehilangan aset kriptonya saat menggunakan link yang diberikan si penipu. Salah satu peristiwa penipuan kripto yang pernah terjadi karena phishing adalah peretasan Ronin Bridge dari Axie Infinity, bahwa salah satu developer senior Axie Infinity tertipu oleh phishing dalam bentuk penawaran pekerjaan fiktif dengan gaji tinggi. Setelah itu, hacker tersebut dapat mengakses beberapa validator node Axie Infinity dan berhasil mencuri sekitar 540 juta dolar Amerika. Bagaimana cara menghadapi phishing? Jangan pernah mengikuti link dari orang yang tidak kamu kenal, terutama di internet. Selalu cek alamat dan nama pengirim pesan sebelum mengikuti instruksi yang ditulis. 2. Penipuan mining. Penipuan mining adalah jenis penipuan dalam kripto yang menawarkan keuntungan besar dari aktivitas menambang atau mining aset tertentu. Ini adalah jenis penipuan paling populer di Indonesia dengan mayoritas korbannya adalah mereka yang tidak mengerti aset kripto. Salah satu korban penipuan jenis ini tertipu oleh tawaran penambangan Dogecoin melalui pihak ketiga yang menjanjikan keuntungan 2% setiap harinya.
Perlu dipahami, bahwa investasi alat penambangan tidak pernah murah dan sulit dilakukan. Penambangan aset kripto juga biasanya tidak akan memberikan keuntungan stabil, apalagi dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, banyak aplikasi mining palsu beredar di toko aplikasi Android yang ternyata berbahaya bagi penggunanya. 3. Penipuan dalam bentuk giveaway atau airdrop. Penipuan giveaway adalah jenis scam yang melakukan pemberian aset kripto gratis yang ternyata menguras aset kripto yang mereka miliki. Giveaway ini biasanya dibungkus dalam model airdrop. Pengguna biasanya diharuskan menyambungkan dompet digital ke smart contract tertentu, atau mengikuti link yang diberikan penipu. Jenis penipuan ini juga sering terjadi pada proyek-proyek NFT. Ini adalah salah satu akun penipu yang berpura-pura menjadi Vitalik Buterin, pendiri Ethereum. Perhatikan nama account yang berbeda. Seperti dalam phishing, penipu biasanya mengatasnamakan akun organisasi atau seseorang yang populer agar kamu mempercayainya. Dalam kripto, kamu bisa melakukan verifikasi sendiri alamat digital dari sebuah giveaway atau airdrop. Kamu juga bisa mempelajari cara verifikasi smart contract sebelum menyambungkan dompet digital kamu ke alamat yang tidak dikenal. 4. Rug pull. Rug pull adalah bentuk penipuan di mana developer atau pengembang meninggalkan proyek kripto yang mereka buat setelah mengumpulkan dana dari investor. Tim pengembang proyek melakukan rug pull dengan menanamkan mekanisme penarikan dana ke dalam kode di balik proyek kriptonya. Setelah dana yang dikumpulkan sudah banyak, pengembang yang menipu akan mengaktifkan kode untuk menguras dana semua investornya. Penipuan rug pull ini adalah inovasi yang baru marak digunakan sejak awal tahun 2020. Sebagai contoh, Todex, sebuah bursa pertukaran kripto di Turki, mengambil sekitar 2,6 miliar dolar Amerika dana penggunanya. Cara paling mudah menghindari proyek seperti ini adalah mengecek smart kontraknya pada platform seperti BSC-Scan dan Etherscan. Bagaimana cara menghindari rug pull? Caranya dengan selalu verifikasi proyek, smart contract, dan legalitas sebuah proyek kripto. Kamu bisa mengecek white paper-nya, melihat media sosialnya, dan mencari informasi dari situs terpercaya seperti CoinMarketCap. 5. Pump and dump. Pump and dump adalah modus penipuan kripto yang dilakukan sekelompok orang dengan mengkampanyekan untuk membeli suatu aset, mendorong naik harganya, dan langsung menjualnya. Setelah berhasil mendorong harganya, penipu tadi langsung menjual dalam jumlah besar, menjebak dan merugikan investor yang sudah membelinya. Modus penipuan pump and dump sering terjadi pada proyek aset kripto dengan likuiditas kecil. Salah satu cara mengenali pump and dump adalah melihat aktivitas media sosial sebuah aset kripto yang tiba-tiba melesat naik dalam waktu singkat. Apabila isi aktivitasnya hanya promosi untuk membeli dan dilakukan oleh akun yang mirip, kemungkinan besar ini adalah upaya pump and dump. Skema pump and dump adalah salah satu alasan mengapa berinvestasi pada altcoin kecil sangat beresiko. Jangan berinvestasi atau trading ke aset kripto dengan likuiditas kecil dan tiba-tiba populer karena alasan yang tidak jelas. Apabila kamu pemula, kamu lebih baik mulai berinvestasi pada aset kripto yang jelas, contohnya Bitcoin atau Ethereum. 6. Airdrop aset tidak dikenal di wallet MetaMask. Salah satu penipuan yang cukup sering di wallet MetaMask adalah tiba-tiba muncul aset kripto tidak dikenal dalam jumlah cukup besar. Ini adalah bentuk scam untuk kamu berinteraksi dengan aset tersebut dan menjual atau menukarnya. Tapi, saat kamu mencobanya, aset dalam dompet kamu bisa tiba-tiba hilang karena ia adalah penipuan untuk mencuri aset dalam MetaMask. Jangan pernah berinteraksi dengan aset kripto yang tidak kamu beli. Airdrop adalah sebuah metode distribusi aset kripto kepada sebagian orang atau komunitas yang diberikan secara cuma-cuma. Ia biasanya dilakukan sebagai strategi marketing aset kripto baru, seperti follow media sosial, retweet Twitter, memberikan referral kepada teman, dan lain-lain. Cara mengetahui adanya scam dalam kripto adalah sebagai berikut. 1. Keuntungan tidak masuk akal. Ini adalah karakteristik umum scam dalam dunia kripto di mana keuntungan yang ditawarkan tidak masuk akal. Contohnya, kamu tidak mungkin mendapatkan aset kripto bernilai ribuan dolar secara gratis. 2. Situs dan link mencurigakan. Situs yang dibuat oleh penipu biasanya memiliki link yang berbeda meskipun tampilannya sama seperti situs yang mereka tiru. Ini adalah cara penipu yang melakukan spoofing, yaitu menyamarkan suatu situs atau link semirip mungkin dengan aslinya. Kamu bisa mengecek ekstensi di ujung link situs tersebut. 3. Meminta uang terlebih dahulu.
Banyak penipuan dimulai dengan menyuruh kamu untuk mengirimkan uang atau aset tertentu sebelum mendapatkan hadiah besar. Airdrop atau undian yang sah biasanya tidak akan meminta dana dalam bentuk apapun. Adapun cara untuk menghindari scam dalam kripto adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan cold wallet. Cold wallet adalah perangkat keras yang menyimpan semua data tentang aset kripto yang kamu miliki seperti alamat dompet dan private key. Cold wallet juga biasa disebut offline wallet atau hardware wallet karena ia berbentuk fisik dan tidak terkoneksi ke internet. Memiliki cold wallet dianggap sebagai sesuatu yang esensial untuk investor kripto berpengalaman. Dompet kripto jenis ini memiliki sistem keamanan tinggi karena ia terpisah dari jaringan internet. 2. Tidak memberikan private key ke orang lain. Ini adalah prinsip keamanan kripto yang paling penting. Layaknya kamu tidak boleh memberikan PIN atau password, private key juga adalah data yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jika kamu kehilangan atau memberikannya ke orang lain, dompet digital kamu dapat diakses dan semua aset yang kamu miliki bisa dikuras. Kebanyakan phishing bertujuan untuk mendapatkan akses ke private key yang kamu miliki. Private key adalah angka yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dana mereka, menandatangani transaksi, dan menghasilkan alamat penerima. Private key biasanya ditulis dalam bentuk gabungan huruf dan angka yang panjang. 3. Menggunakan aplikasi keamanan tambahan. Dunia aset kripto sangat berkaitan dengan jaringan internet. Mengingat hampir semua gawai yang kita gunakan terhubung ke internet, kamu perlu memperhatikan keamanan data pribadi. Maka dari itu, kamu bisa menambahkan lapisan keamanan menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia. Lapisan keamanan tambahan ini biasa disebut Two-Factor Authentication, 2FA. Setelah menggunakan 2FA, kamu perlu melakukan autentikasi dengan aplikasi atau perangkat lain sebelum bisa mengakses akun yang dimiliki. Ini sangat berguna ketika password kamu berhasil dicuri. Penipu yang mencuri tidak bisa mengakses akunmu tanpa ada autentikasi tambahan dari smartphone, email, atau aplikasi autentikator seperti Google Authenticator. Maka dari itu, menambahkan 2FA menjadi sangat penting, terutama jika kamu memiliki aset kripto yang cukup besar. 4. Selalu melakukan DYOR sebelum berinvestasi. Amunisi paling penting dalam melawan penipuan dalam dunia kripto adalah pengetahuan. Ini kenapa kata DYOR atau Do Your Own Research sangat sering dikatakan oleh banyak orang. Setiap investor kripto harus memiliki pemahaman terhadap aset yang dia beli. Maka dari itu, selalu cari informasi sebelum memutuskan untuk membeli aset kripto, terutama jika aset ini adalah proyek yang kecil dan belum populer. Strategi membaca sebelum membeli ini dapat menghindarkan kamu dari proyek penipuan rug pull dan pump and dump. Dengan mengetahui orang yang menciptakannya, membaca white paper, dan melihat aktivitas proyeknya, kita bisa mengevaluasi apakah suatu proyek kripto aman atau tidak. Ini juga disebut sebagai analisis fundamental. 5. Mengabaikan tawaran tidak realistis. Dunia kripto seringkali dianggap dapat memberikan keuntungan besar secara instan. Banyak investor mendapatkan uang yang banyak dari berinvestasi pada proyek-proyek yang harganya meroket. Namun, anggapan keuntungan instan ini sering digunakan penipu untuk memancing korbannya. Kamu perlu memahami bahwa meskipun potensi keuntungan aset kripto sangat besar, namun tetap tidak didapat secara instan. Maka dari itu, hindari proyek atau bisnis terkait aset kripto yang memberikan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Terutama jika proyek itu masih kecil. Investasi kripto memang menjanjikan keuntungan yang super besar, namun kamu harus selalu ingat pepatah para dedengkot investasi, high risk high return. Silakan share video ini dan kasih komentar kamu atau pengalaman kamu selama berinvestasi di kripto. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai.